sosok pria idamannya adalah sesosok pria yang mature, mapan, cinta nggak bisa bohong. Ayu termasuk orang yang cuek, justru Ayu lebih cuek dari Omes sih sebenarnya. Jadi nggak cuma Omes doang nih, nggak bertepuk sebelah tangan, karena Ayu juga sering banget nemenin Omes siaran. Ada beberapa kali Ayu datang ke kantor siaran kita di ruang siaran, terus ada Ayu lagi nemenin gitu, nungguin Omes. Jadi memang kayaknya usahanya Ayu juga ada sih, walaupun jual mahal kali ya. Pendekatan Omes tuh yang emang menurut gue tuh so sweet semua gitu, yang kayak emang idaman semua cewek. Omes tuh kan banyol banget dan nggak semua orang kan bisa dapet langsung karena langsung suka karena kebanyolan gitu kan. Terus aku bilang, Omes tuh lucu cu. Iya, itu doang yang bikin gue tertarik sama Omes. Gitu kata Ayu. Oktober semakin dekat, akunya cerita ke dia aku udah putus, dia nanya gimana sama mantan kamu, sama dia gitu kan. Oh enggak, udah lama putus gitu. Oh gitu, terus kamu gimana? Iya, aku juga udah gak punya pacar. Gitu ceritanya saat itu. Oh gitu, udah akhirnya dia semakin rajin menghubungi, semakin dekat, akunya semakin nyaman saat itu. Ceritanya kan habis putus. Terus 14 November dia menyatakan kalau dia suka secara langsung gitu kan. Iya nih aku sebenarnya ada perasaan lalala segala macam. Udah deh kita jadian hari itu. Gue nembaknya gimana ya? Aduh gue lupa. Sumpah gue lupa. Enggak, aku sebetulnya ingat. Cuman ini lagi mikirin negara nih. Aduh gimana nih ekonomi ya? Negara kan penting juga nih. Lupa gue. Aduh tau gitu gue nginget-nginget dulu, nanya-nanya dulu mau syuting ini. Allahu Akbar. Mana kamera yang nyala ini? Nyerah. Saya nyerah. Oh kita dinner kalau nggak salah, dia ngajakin dinner, makan, terus aku serius gitu doang. Aku serius sayang sama kamu gitu. Ya udah aku sayang sama kamu, udah gitu doang sih. Udah dari situ tuh kita jalan. Kalau dikenalin ke orang-orang, ya ini kenalin apa? Kalau bahasa Sunda teh pun bojo ya, pun bojo gitu-gitu. Masih nggak ngerti artinya apa, pun bojo, gitu-gitu doang. Tapi ya dari situ sih, jadi yang kayak oke dari situ kitanya serius gitu. Lagi awal-awal pacaran nih, lagi senang-senangnya, lagi deket-deketnya, tiap hari, tiap detik kalau sama-sama anak kosan kan, aku jemput, aku antar, kita kemana bareng, pokoknya berduanya kemana-mana tuh berdua gitu kan. Sepintar-pintarnya tupai melompat ya. Ya, 26 Desember 2009. Ya dia punya 2 handphone waktu itu. Aku mau ke hotel mana ya, nemuin tante. Gue tuh dianterin sama Ayu mau siaran, terus udah pacaran kan. Terus ketinggalan handphone. Di dalam mobil tuh ternyata ketinggalan 1 handphonenya. Gue siaran kan. Siaran sama Andara Early, gue masih inget. Terus tiba-tiba gue baru ingat. Handphone ketinggalan. Ada telepon masuk. Bukan telepon sih, SMS. Itu tuh dari nama yang kurang pas lah untuk teman atau siapapun gitu kan. Manggil kan Umi Abi kalau sama Ayu. Kalau sama dulu Mimi Pipi. Siapa ini? Iseng aku buka, hah ternyata dia masih pacaran, belum putus. Sebetulnya sih gue udah niat mau putus waktu itu. Udah niat, cuman gak enak. Gue orangnya kan gak enakan. Kan gue teleponin tuh gak diangkat segala macam. Oh pokoknya gimana caranya nih handphone gue dapetin lagi supaya gak keburu kebaca atau gimana sama Ayu. Itu bener-bener lupa soalnya kan. Ya kan handphone waktu itu ada 2 gitu kalau misalnya atau 3 gitu. Jadi ya handphone buat itulah jaga-jaga gitu ya. Astaga gitu rasanya, astaga gitu. Karena sebelumnya aku putus sama yang sebelumnya itu dengan posisi yang sama. Dalam arti kita pacaran 2 tahun kalau nggak salah lebih.
dia masih berhubungan dengan mantannya. Tetapi posisinya mantannya itu ada di Paris. Itu yang murkanya itu lebih dari yang sebelumnya karena dan dia tuh tahu semua ceritanya. Kita tuh tadinya berteman, teman baik. Aku tuh ada apa-apa kalau berantem sama pacarku yang sebelum dia tuh ceritanya ke dia karena aku anggap dia sahabat. Tiba-tiba ada yang jaga radio naik ke atas. Mas Omes, kenapa? Ini ada yang nitipin handphone tapi tadi buru-buru kayaknya lagi nangis, ada apa? Wah, kelar nih, gue teleponin gak diangkat, SMS enggak. Gue harus balik lagi siaran kan. Terus aku bilang, udah kita gak usah ketemu lagi sama sekali. Gak usah ketemu, jangan pernah panggil aku apalah gitu-gitu. Terus gue dengan sok pedenya, dengan sok-sok asik penyiarnya. Ini buat seseorang yang lagi di ujung radio sana. Mungkin kamu lagi dengerin, gue mau minta maaf, gue bener-bener gini. Gue gak bermaksud, gue serius sama lo, gini. Dan ini sebuah lagu buat lo. Cek, nostal. Nggak denger lah Ayu. Orang Ayu malam, ngapain dia dengerin radio gue kan? Gue akhirnya mencoba meminta maaf, gue mencoba nelfon, gue minta segala macem, nggak mau, susah, nggak mau ketemu sama sekali. Dia tuh berusaha buat menghubungi terus, sedangkan akunya nggak mau ketemu, sampai nginep di mau ngangkut barang gitu, pindah ke rumah tante aja lah, biar nggak dicari, biar nggak ketemu. Mumpung belum ini banget gitu, belum jalan banget nih hubungan, mendingan udahan dari sekarang gitu kalau menurut aku. Gue teleponin orang sekitarnya, kakaknya ya kan, terutama sahabatnya yang di Surabaya, Rani. Gue nelfonnya sambil nangis sesenggukan. Gue ngomong ke sahabatnya, gue minta tolong sampein. Gue yang masih inget itu adalah gue ngomong gini ke Rani, tolong bilangin sama Ayu, gue serius, gue nggak nyari pacar, gue nyari istri, dan gue tahu istri gue itu Ayu. Nah di situ Rani adalah penengah jadinya. Rani ke Jakarta, kita main biasa. Terus dia nanya gimana sama Omes, enggak biasa aja, nggak ada apa-apa lagi gitu. Gue pengen punya anak dari Ayu, gue cinta banget sama Ayu. Gue benar-benar akan menyelesaikan urusan gue sebelumnya. Tolong jelasin ke Ayu. Terus aku tuh, kamu sahabat kok gak berpihak gitu ke aku gitu kan. Raninya ngomong dong ke Ayu. Gak ngaruh. Lempeng juga. Sedangkan waktu itu kan aku merasa yang paling disakitin, merasa yang paling, pokoknya Omes yang paling salah lah gitu, gak mau tahu, pokoknya harusnya orang-orang berpihak ke aku gitu. Terus si Rani tuh sempat bilang, iya soalnya dia nyari istri. Apaan, kata aku, itu orang pacaran juga baru, ngapain ngomong-ngomongin nikah segala sih, masih umur berapa juga kita, kata aku gitu. Jadi dia terpaksa mengikat kamu dulu, maksudnya macarin kamu dulu, baru pelan-pelan akan melepaskan yang ini. Dan akhirnya gue menyelesaikan urusan gue balik lagi, dan ya dengan cara PDKT segala macam, akhirnya Ayu mau memaafkan gue, Ayu mau menerima gue, dan Ayu tetap lempeng. Pacaran dijalani setahun pertama itu nggak pakai perasaan, terus terang. Karena setahun pertama aku nggak pakai perasaan, aku masih membuka hati buat kalau ada orang lain yang mau datang kayak gitu-gitu. Tapi ya karena udah males, aku pacarnya Omes. Tapi kalau aku mau selingkuh bisa aja, karena aku nggak ada perasaan sama dia di tahun pertama. Cuek banget karena itu ngerasa paling juga ntar selingkuh lagi nih bocah. Kayak nggak pacaran, nggak care. Ya gimana? Ya udah, jalan yuk, ayo. Malah Ayunya kayak, gue mau ini ya. Oh iya. Boleh. Mau sini ya? Silakan. Karena ya gue bersalah, bener-bener gue bersalah, dan gue berusaha memperbaiki keadaan. Pacaran tapi gitu aja. Ya mungkin sama ya, semua gitu ya. Cowoknya aja sih brengsek. Cowok macam apa sih? Macam gue. Tobat lah. Gila kali. Ya iyalah. Enggak, dalam artian gini. Ya akhirnya semua waktu, perhatian gue curahkan untuk, karena gue pengen menikah dengan Ayu. Dia tahu, dia sadar banget aku nggak ada perasaan karena dia di situ berusaha yang kayak aku sakit, dia ayo, ya, iya, aku jemput ya, iya, gitu doang. Terus habis itu aku mau keluar sama temanku, hah?
nggak mau ditemenin, nggak usah gitu. Jadi akunya bener-bener yang flat aja nih, dan dia ngikutin ngikutin. Gue berani mutusin, gue tinggalin sama Ayu, gue beneran PDKT lagi. Gue bikin semua hal yang romantis. Dia nggak mendadak jadi lebay juga, dia biasa aja, tapi berusaha kalau ini tuh aku udah beneran, aku serius sama kamu gitu. Aku nyari istri bukan pacar lagi gitu. Setahun pertama ngelewatin, tahun kedua dia mulai serius, mulai ngajakin ketemuan orang tua, 2 keluarga. Ngobrol tuh bukan untuk ngelamar, ngobrol kalau saya serius, saya pacarnya Ayu, gitu doang. Tapi maksudnya yang, seserius ini? Dia tuh kayak yang, jadi selama di sini saya bertanggung jawab kalau ada apa-apa sama Ayu gitu. Jadi dari situ tuh, oke, dia serius, dari situ mulai yang menjalaninya serius tapi nggak yang mendadak berubah banget sih, maksudnya yang oke, berarti dia pacarku, aku menganggap ini, dan mulai menggunakan perasaan di situ. Itu setelah 2 tahun pacaran, tapi jadi setahun pertama tuh hambar anyep